Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Doni Fitrianto dari Prodi Hukum, akan menerangkan tentang pemilu. Pemilu atau pemilihan umum yaitu proses memilih orang untuk dijadikan pengisi jabatan-jabatan politik tertentu, mulai dari presiden, wakil rakyat di berbagai tingkat pemerintahan sampai dengan kepala desa. Pemilihan umum pertama di Indonesia dilaksanakan pada tahun 1955. Tujuan dari pemilu adalah sebagai perwujudan kedaulatan rakyat untuk menghasilkan pemerintahan negara yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 1945. Ada dua pemilu, yaitu pemilu legislatif dan pemilu presiden dan wakil presiden. Di era reformasi ini, sistem dan penyelenggaraannya pemilu telah mengalami banyak perkembangan dan perubahan. Setiap pelaksanaannya, pemilu selalu memiliki undang-undang atau UU tersendiri sebagai dasar pelaksanaannya. Perbaikan sistem dan penyelenggaraan pemilu memang selalu diperlukan perbandingan dan kelemahan dan kelebihan dari sistem penyelenggaraan pemilu yang lalu. Itu semua bertujuan untuk meningkatkan kualitas pemilu sekaligus meningkatkan kualitas demokrasi. Namun demikian, tentu perbaikan itu harus dilakukan sesuai dengan prinsip dasar dan pengarahan apa nilai konstitusional. Mahkamah Konstitusi memberikan sejumlah opsi pemilihan serentak yang masih konstitusional. Salah satunya adalah pemilihan umum serentak untuk memilih anggota DPR, DPD, presiden dan wakil presiden, dan pemilihan anggota DPRD. Lahirnya pertentangan di tengah masyarakat kontroversi dikarenakan putusan tersebut dianggap tidak mempertimbangkan beban berat dari jabatan politik yang dipilih serta komplementasinya, sebab meninggalnya petugas apabila pemilu-pemilu legislatif sebelumnya, penyatuan pemilu DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten kota pada waktu bersamaan, manajemen teknis kepemilihan syarat suara yang besar dan banyak distribusinya yang di lapangan mengalami kendala, keterlambatan atau kekurangan jumlah konstituensi. Dalam hukum pemilu dapat menghasilkan kebebasan suatu kegiatan perkembangan diri, memasyarakatkan tersedianya kondisi-kondisi tertentu, prinsip kesamaan yang dipahami sebagai salah satu bentuk hak-hak sama yang utama, terdapat kondisi pengembangan diri dan resiprositas atau ketimbalbalikan, dan ketiga bersamaan berfungsi sebagai kondisi sosial yang membebaskan dan juga pada bentuk serta wilayah pembuatan keputusan yang demokrasi. Selain itu, setelah lebih dari satu dasawarsa reformasi, sudah saatnya terdapat satu sistem dan model penyelenggaraan pemilu yang didapat tetap sesuai dengan konstitusi dan kondisi bangsa Indonesia. Memang ada berbagai pilihan sistem dan mekanisme penyelenggaraan pemilu yang dapat dipilih, tapi sebagai bagian dari upaya konsolidasi demokrasi, tentu sudah saatnya pun perbaiknya sistem dan penyelenggaraan pemilu juga dilaksanakan secara konsolidatif. Dengan demikian, perubahan atau perbaikan yang dilakukan untuk setiap pemilu memiliki kejelasan arah. Proses konsolidasi demokrasi dan kelembagaan negara hukum pemilu merupakan sebuah entitas yang sangat kompleks yang mempunyai banyak aspek, dimensi, dan fase. Bila diibaratkan benda, ia bagaikan permata yang tiap irisan dan sudutnya akan memberikan kesan beda bagi setiap orang yang melihat atau memandangnya. Hasil dan pembahasan urgensi pemerintahan pemilu nasional dan pemilu lokal, dasar konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan dasar yang dapat memberikan gambaran sejalan dengan itu.
Konstitusi itu dipakai untuk menggambarkan seluruh sistem adal dalam sebuah negara untuk berbagai regulasi peraturan dan suatu pemerintahan menjalankan fungsi demokrasi diatur pasal 228E memilih anggota DPR, DPD, DPRD serta presiden dan wakil presiden. Kesepakatan demokrasi mengenai pemilu dengan maksud agar bersifat fleksibel. Pelaksanaan pemilu serentak dalam peserta demokrasi ini sangat berpendapat terhadap menimbulkan beban kerja KPU serta lemahnya isu peserta demokrasi di daerah karena adanya kesertaan pemilu nasional itu adanya urgen didahulukan untuk pemisahan penyelenggaraan pemilu nasional dan lokal. Urgensi pemisahan pemilu nasional dan lokal ini lahir setelah adanya pasal 167 ayat 3 Undang-Undang Pemilu sepanjang fase pemungutan suara dilaksanakan secara serentak dan pasal 347 ayat 1 Undang-Undang Pemilu. Kemudian pasal 3 Undang-Undang Pilkada dinyatakan bersyarat yaitu sebagai berikut. Dan pasal 16 ayat 3 Undang-Undang Pemungutan Suara dalam fase pemungutan suara dilaksanakan secara serentak dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang 1945 sepanjang tidak dimaknai pemungutan suara dilaksanakan secara serentak yang dibagi atas pemilu memiliki DPR, Presiden, dan DPD dan 2 tahun setelah pemilu serentak nasional dilaksanakan pemilu serentak daerah untuk memilih DPRD provinsi, DPRD kabupaten kota, gubernur, bupati, dan wali kota. Selain itu juga muncul pasal 347 ayat 1 Undang-Undang Pemilu. Pemungutan suara pemilu diselenggarakan secara serentak sepanjang tidak diyakini dimaknai pemungutan suara dilaksanakan secara serentak yang dibagi atas pemilu serentak nasional untuk memilih DPR, Presiden, DPD, dan 2 tahun setelah pemilu serentak nasional dilaksanakan pemilu serentak daerah untuk memilih DPRD provinsi, DPRD kabupaten kota, gubernur, bupati, dan wali kota dan diperkuat dengan pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Pilkada Pemilihan dilaksanakan setiap 5 tahun sekali secara serentak di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia sehingga sepanjang tidak dimaknai pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota dilaksanakan serentak dengan DPRD provinsi, DPRD kabupaten kota memiliki pemilu serentak daerah 2 tahun setelah pelaksanaan pemilu serentak nasional. Urgenitas pemisahan merupakan hak warga negara untuk memilih secara cerdas. Serentak ini terkait dengan hak negara untuk membangun beserta pemerintahan presidensial dengan keyakinan itu mereka sendiri atau warga sendiri. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.